Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiram lil mujrimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya hari ini sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya dinilai oleh Allah sebagai amalan yang membawa kita nantinya husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Qasas, surat 28. Masih berkisar kisah Nabi Musa, bahwa Nabi Musa ketika memisah perkelahian antara suku Bani Israel dengan suku Egypt atau Mesir, dan terjadilah yang satu dibunuh atau terbunuh karena pukulan Nabi Musa, yaitu dari kelompok Egypt, Mesir. Lalu Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu faghfirli, ampunilah aku. Faghfaralahu, maka Allah mengampuninya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Itu karena kesalahan Nabi Musa, merasa kesalahan dirinya. Tapi sebetulnya beliau ini tidak salah, hanya memisah. Maka di ayat 17 di surat 28, Nabi Musa juga mengatakan kepada Allah, Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiral lil mujrimin. Nama yang terjemahkan ayat 17 itu. Musa berkata, Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Nabi Musa itu merasa mendapatkan nikmat ini, nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Apa salah satu nikmat itu? Ya, kalau tangannya mukul orang, mati orangnya. Orangnya mati dipukul oleh Nabi Musa waktu itu. Itu namanya nikmat. Namun Nabi Musa falan akuna, aku sekali-kali tiada dhahiral lil mujrimin, menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Artinya, sebagai rasa syukurku ya Allah atas kedudukan, kemuliaan dan nikmat yang telah Engkau berikan anugerah kepadaku. Maksudnya ayat itu,
itu Musa berjanji tidak menolong orang yang berbuat dolim. Meskipun dari kaumnya sendiri, misalkan yang dolim itu kaum Bani Israel, tidak dibela. Kejadian ini membuat Musa lebih matang, lebih berhati-hati, dan tidak lagi terbawa oleh emosi. Bisa mengendalikan diri. Nek arek-arek saiki kan modelnya seneng tawuran. Tawuran tuh seneng. Jadi gawe kelompok berapa orang nggo ana sing nggo linggis, nggo pedang, nggo rantai. Kepingin tawuran karo kancane di kelompok yang lain. Itu walaupun dia menang misalkan atau kalah, besok ada tawuran lagi. Karena nggak mengambil pelajaran. Nah, di sini Allah sedang membentuk jiwa kepemimpinan dan membentuk kenabian pada diri Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa tadi mengatakan, saya tidak akan menolong walaupun kelompok Bani Israel kalau mereka itu dolim. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa hikmahnya? Orang beriman itu tidak boleh memihak hanya karena hubungan suku, nggak boleh. Kalau kita ini misalkan suku Jawa, itu gak seneng ambek suku Madura, gak oleh, gak boleh. Mereka itu saudara kita. Kita juga gak boleh. Kalau kita ada di suku Jawa merasa lebih baik daripada suku Sunda, gak boleh juga. Lalu kalau sama-sama sukunya, kalau itu salah, jika dibela ya salah tetap. Tidak boleh. Harus adil. Seorang pemimpin harus adil. Tidak terbawa oleh kepentingan kelompok. Ini teori, Pak Bu. Ini teori. Jadi teorinya seorang pemimpin harus adil, tidak terbawa kepentingan kelompok. Tapi kalau ono duit, adil ndak? Nah ini. Kalau ono duit, beda Pak Bu, keadilannya sudah menceng. Soalnya duit gak 1.000, gak 10.000. 20 miliar mesti ae, Bapak. Nggih. Nek 20 miliar palune bengkong, Bapak. Nggih, peok. Gak iso kenceng dok ngene gak iso. Soalnya 20 miliar. Dan itu dunia. Makanya kadang-kadang wong salah tertawa, wong bener masuk penjara. Pertolongan harus di atas kebenaran, bukan hawa nafsu, ngoten. Itu namanya adil. Di akhir ayat 17 tadi di surat 28, falan akuna dhahirul lil mujrimin. Aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Itu artinya begini. Orang-orang yang kafir kepadamu, ya Allah, orang yang kafir kepadamu lagi menentang perintahmu, tidak akan saya tolong, bahasa kula. Nabi Musa tidak akan menolong orang-orang yang kafir kepada Allah. Siapapun, Bapak. Ini di ayat 17. Lalu di ayat 18 Allah menyatakan gini. Fa asbaha fil madinati khaifan yataroqabu fa idzal ladis
tangsorohu bil amsi yastasrihuhu qala lahu Musa innaka lagawiyyum mubin. Ayat 18. Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Nah, setelah Nabi Musa belum jadi nabi ya. Setelah Musa itu memukul orang mati orangnya dipukul itu. Terus Musa itu merasa takut, Bapak. Dengan perbuatannya sangat khawatir kan. Jangan-jangan nanti jadi masalah besar ini. Sebab orang Bani Israel itu tidak punya kemerdekaan di mata Fir'aun. Dari akibat perbuatannya itu Nabi Musa, karena belum nabi waktu itu, sangat khawatir. Lalu yatarokobu faidal ladis tansorohu bil amsi. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Jadi sing minta pertolongan wingi tukaran dipisah gak kena, wong Egypt menantang dipisah kali Musa, diantem prek mati. Lah kepethuk mana ambek arek sing tukaran wingi lho. Nggih. Ketemu lagi. Ketemu tukaran mana? Ajene wonge sedok nggih. Sedok lotung. Tukaran lagi, ketemu Musa, minta pertolongan kepada Musa. Lagi kalau misalkan Nabi Musa terus memberikan pertolongan, wongnya diantem lah mati mana ya apa gitu, matan. Qala lahu Musa innaka lagawiyyum mubin. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, orang sesat yang nyata kesesatannya. Jadi Nabi Musa dimintai pertolongan itu jawabannya begitu. Sesungguhnya kamu itu benar-benar sesat yang nyata kesesatannya. Mosok tukaran, bendino tukaran. Enggak. Tukaran gue beri itu tawuran. Kenapa? Karena yang satu suku yang ditekan, yang satu suku yang di atas. Suku Egypt itu suku yang menang, suku Bani Israel itu suku yang ditekan. Kalau itu terjadi gap itu biasa, Pak. Karena ada penekanan. Dan itu terjadi di masa yang artinya tidak skupnya besar tapi skupnya kecil, hanya pertengkaran antara suku Egypt dengan suku Bani Israel. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan fil madinati khaifah, tadi di kota itu merasa takut. Musa merasa takut sebagai akibat dari apa yang diperbuatnya kemarin waktu memukul itu. Ya tarokobu, lalu menunggu-nunggu dengan khawatir. Nabi Musa menunggu-nunggu. Ya ono daerah mriku, Pak Bu, kate melayu nandi ngoten maksudnya. Sangat khawatir sekali. Di tafsirnya Ibnu Katsir menyatakan memantau perkembangan dari perkara yang telah dilakukan itu. Jadi mari melakukan itu selalu memantau perkembangan. Ono opo? Ada enggak pembicaraan tentang saya kemarin membunuh orang itu?
Maka di suatu jalan Nabi Musa ketemu salah seorang, tiba-tiba ia bersua atau bertemu orang yang pernah ditolongnya kemarin menghadapi orang Egypt, orang Mesir. Ternyata orang itu berkelahi lagi katanya, dengan orang Egypt, tapi bukan yang mati, wis mati bisa, ambek yang lain. Tukaran mana ambek yang lain. Ketika orang Israel itu melihat Musa, ia meminta tolong lagi kepada Nabi Musa dan menghadapi orang Egypt yang menjadi lawannya itu. Maunya disuruh membela. Aku kan bolomu. Aku tukaran karo iki. Aku minta tolong kepadamu. Itu namanya ya tarokobu, minta tolong. Di akhir ayat itu disebutkan innaka laghawiyyum mubin. Sungguhnya kamu itu, kata Musa, benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Maksudnya begini, jelas kesesatannya itu dan banyak keburukannya. Lalu Musa berniat hendak memukul orang Egypt tersebut, tetapi orang Israel yang lemah lagi terhina itu mengira bahwa Musa tiada lain hendak memukul dirinya, maunya karepe kate ya misa Pak Bu, tapi perasaannya orang Bani Israel itu Nabi Musa kate mukul dirinya. Karena apa yang baru dikatakan oleh Nabi Musa itu laghawiyyum mubin. Kamu itu golongan orang yang nyata-nyata kesesatannya. Nah, Nabi Musa tidak membela lagi. Ini di ayat 18. Lalu di ayat 19, nah ini namanya kisahnya. Falamma an aroda ayyabtisa billadhi huwa adu lahuma qala ya Musa aturidu antaqtulani kama qatalta nafsan bil amsi in turidu illa antakuna jabbarong fil ardi wa ma turidu antakuna minal muslihin. Sama yang terjemahkan itu. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hai Musa." Niki sing muni ngeten, wong Egypt, wong Mesir itu kan mari tukaran itu dicekel sama Musa. Terus wong Egypt itu muni ngeten, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku?" Oh. Soalnya wingi wis krungu rame pisan. Wis ana sing dipateni. Lah saiki ana tukaran terus Nabi Musa menghadapi lagi. Akhirnya orang Egypt mengatakan, "Ya Musa, kamu apakah bermaksud ingin membunuhku?" Lanjut. "Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia." Bapak Ibu sekalian, iki omongane wong tukaran dari suku Egypt. Nggih, menghadapi suku Bani Israel. Omongane wong niki. Tapi karena Allah mengambil omongan itu diceritakan kepada Rasulullah menjadi kitab suci, Bang. Walaupun omongannya wong, omongannya arek tukaran. Arek remaja tukaran ngono. Tapi diambil oleh Allah, diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah menceritakan pada sahabatnya, sahabatnya menceritakan pada belakangnya sampai pada kita ini. Maka ini namanya kitab suci. Siapa yang membaca kitab suci begini, walaupun omongannya arek niku aku biyen zaman biyen,
dapat pahala Pak. Karena kitab suci, karena Al-Quran. Masih omongannya arek tukaran, ngoten. Apakah kamu tidak bermaksud membunuhku? Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Lanjut. Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Niki diseneni, Musa itu diseneni karo arek Egypt tadi, arek Mesir tadi. Kau katanya bunuh aku tak? Seperti kemarin kamu membunuh pemuda itu. Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang kamu di negeri ini. Nabi Musa itu Bapak sekalian dalam pengawasan Fir'aun juga karena anak angkatnya kan. Tapi Fir'aun tidak serta-merta sangat cinta kepada Musa. Walaupun Fir'aun itu ngekei panganan nang keluarga Musa, menjamin dijamin segala-galanya, kehidupannya sampai sandangannya dijamin total, sampai Musa jadi remaja itu. Namun Fir'aun tetap mengutamakan kelompoknya itu diutamakan, artinya mereka orang itu tidak adil memang karena menekan orang-orang Bani Israel waktu itu. Lalu yang terakhir ayat itu menyatakan, dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. oh ini lah, saya balik ini mana ya? Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Oh, nanti komentarin, kamu tuh guys semenang-menang nang negeri ini, kawakmu itu tidak menjadi seorang yang mengadakan perdamaian. Nyatanya mestinya kok damaikan, kok pateni buat bahasa kita. Itu Nabi Musa dikomentari oleh orang Egypt tadi. Maka di ayat ini, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin membunuh seorang manusia?" Padahal Bapak sekalian, peristiwa tersebut tiada yang mengetahuinya, gak ada yang tahu selain dia dan Musa. Orang-orang tidak tahu Bapak. Sing roh ya Musa ambek dia saja. Lalu kalau dia mati terus dikubur rame-rame dikubur ambek siapa? Fir'aun ambek bala tentara. Lah itu yang tidak diceritakan Bapak. Tidak diceritakan. Apa mati ku terus digletakno ngono? Dadi wong gak ro. Ngoten. Yang tahu hanya Nabi Musa dengan orang tersebut. Tetapi setelah pengakuan tersebut terdengar oleh orang-orang Egypt, orang Mesir yang menjadi lawannya, maka ia segera melarikan diri dan langsung menuju ke istana Fir'aun. Orang Egypt tadi menuju ke istana Fir'aun. Laporan Bapak nang istana. Nah, setelah masuk ke istana Fir'aun lalu melaporkan hal tersebut kepadanya, bahwa orang yang berkelahi itu dipateni karo Musa, ngoten. Sedangkan yang dibunuh itu orang Egypt, kelompoknya Raja Fir'aun. Dengan demikian Bapak sekalian, Fir'aun mengetahui siapa pelaku pembunuhnya, roh.
Wingi sajane gak ero. Mati gak ero. Lah ana sing lapor iki mang. Nang ngene istana. Akhirnya Firaun roh, loh, Musa berarti sing mateni ngoten. Maka ia menjadi sangat marah Firaun itu. Lalu bertekad akan membunuh Musa. Ngoten. Padahal Musa anak angkatnya. Orang itu kalau sudah benci ya begitu, Pak. Dan ini namanya skenario Allah. Prosesnya saja, Pak Bu. Musa masuk ke kerajaan atau ke istana. Prosesnya saja dari pembunuhan bayi laki-laki loh. Tapi Allah malah mengirim bayi laki-laki ke istana, kan aneh itu. Ya. Allah Maha membuat makar. Pak. Sedangkan di luar istana hukum berjalan. Di dalam istana ada anak bayi laki-laki yang Musa itu. Allah itu yang maha kuasa. Jadi membuat skenario ya iso ae. Sakpiro modele skenario yang diberikan, yang ditanamkan oleh manusia. Manusia itu loh yang menciptakan itu Allah. Allah kholiknya. Ya sangat bisa Allah, Pak Bu. Manusia itu lemah. Maka Fir'aun menjadi marah, bertekad membunuh Musa. Kemudian ia mencarinya dengan mengutus orang-orangnya yang mengejar Musa untuk menangkap. Jadi para intelijensi itu disebar. Boleh orang Musa? Pateni, bunuh. Ngoten maksudnya. Lah, mereka mencari Musa. Konteks turunnya ayat ini, Pak Bu. Di ayat 19 tadi, hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Konteksnya ayat ini. Padahal peristiwa tersebut tiada yang mengetahuinya selain dia dengan Musa saja. Tetapi setelah pengakuan tersebut terdengar oleh orang Egypt tadi, dilaporkan dan akhirnya Nabi Musa dikejar. Digoleki karo nggih tentarae Fir'aun. Jadi ngeten, tafsir ini secara ringkas dan mudahnya itu begini. Ketika Musa hendak memukul orang yang menjadi musuh keduanya, dan yang hendak dipukul adalah orang Kipti. Musuh Musa dan Bani Israel, orang Kipti itu. Musa tidak berniat membunuh, enggak niat, nisa kok, hanya melerai dan melindungi yang terdolimi saja. Orang Israel itu berkata, wahai Musa, apakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkau membunuh orang kemarin? Omongannya wong Bani Israel dewe, karena Nabi Musa mengatakan kamu adalah orang yang nyata-nyata sesat dan menyesatkan. Omongan itu dianggap katanya dipateni karo Musa. Ini menunjukkan bahwa kecemasan dan ketakutan orang Israel itu, padahal Musa tidak hendak memukulnya, hanya ketakutan. Perkara ini mengkhianati Musa. Sebab rahasia kematian Kipti itu kemarin menjadi terbongkar akhirnya. Terbongkar, Pak Bu, kedengaran Fir'aun. Karena kedengaran Fir'aun, di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan gini, orang Israel yang dibela Musa seharusnya sehari sebelumnya itu ternyata tidak berkepribadian baik. Si dibela ini loh.
tidak berkepribadian baik, mudah membuat masalah jane areke. Ngoten. Ketika Musa hendak menertibkan, ia justru menuduh Musa kate mateni awake. Ia secara tidak langsung menyebarkan berita pembunuhan. Jadi sing nyebarno berita pembunuhan itu ya sing dibela malah. Sehingga akhirnya sampai kepada Fir'aun tadi di ayat 20. Di tafsirnya Asadi itu memberikan penjelasan ini adalah kebodohan dan kelemahan karakter orang Israel itu yang dibela. Ia lebih takut kepada Musa daripada kepada musuh yang sebenarnya, yaitu kelompoknya Fir'aun. Padahal Musa ingin memperbaiki keadaan, melerai. Tujuannya seperti itu. Di tafsir Muyassar itu memberikan penjelasan juga. Penjelasannya begini. Perkataan itu membuat Musa sadar. Namanya tafsir itu banyak ya, akhirnya berpendapat ngeten ya. Dan semua pendapatnya itu tidak salah. Semua tafsir itu memberi pendapat itu pendapatnya tidak salah. Tafsir Muyassar itu menyatakan perkataan itu membuat Musa sadar bahwa kejadian kemarin telah diketahui orang, sadar. Wah, konangan iki ngoten. Diketahui orang bahwa posisinya terancam akhirnya. Dan inilah yang mengantarkan Musa kabur ke Madian. Ke Madian, ke kota, ke daerah Madian. Sudah nyebrang negara ini. Jadi negara ke negara ini. Nabi Musa itu lari Pak Bu untuk menyelamatkan diri itu sampai nyebrang negara. Soalnya gak ono laute. Jadi iso nyebrang. Negara sampai negara kadang-kadang dibatasi sungai. Kadang dibatasi mek pager ngeten tok. Tapi lek Indonesia ya angel. Kok Sumatera kate nang Kalimantan ya nyeblung nggih. Kudu nang laut dhisik. Karena di Indonesia ini kepulauannya dipisah oleh laut, air. Nah, apa pelajaran yang kita ambil dari ayat tadi? 1. Orang lemah iman sering justru menyusahkan penolongnya. Itu pelajaran. Wong lemah imannya itu malah sing nolong gak malah dibela. Sing nolong malah dilaporkan. Anjane lemah imannya. Orang Bani Israel itu dibela Musa sebetulnya. Tapi justru membocorkan rahasia Musa. Yaitu wong sing lemah imannya. Wong lemah imannya itu gampang rubuh. Tidak jejeg. Ono A melok A, ono B melok B. Ono C melok C. Iku lemah itu imannya lemah. Orang yang seperti itu kalau dalam surat Yasin itu disebutkan inna ja'alna fi a'naqihim aghlalam fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Di surat 36 Panjenengan pirsan itu. Di awal-awal itu. Ayat 8 ya. Sama terjemahkan. Sesungguhnya
kami telah memasang belenggu di leher mereka. Nggih. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Nggih. Maka karena itu mereka terkenada. Nah, niku sing wong lemah iman, Pak. Wong lemah iman itu biasanya kalau nak nempel wong ijo, ku melok ijo. Orang itu kalau nempel merah, melok merah. Napa jenenge? Bunglon, hipokrit tuh. Makanya di sini disebutkan sama dengan Allah memasang belenggu di leher. Belenggu di leher. Tampar enggak? Di lehernya. Dibuletno leher. Sama dengan Allah memasang belenggu di leher mereka. Terus tangannya diangkat ke dagu ini, diangkat ini. Akhirnya wongnya tertengada. Sebab apa? Belenggunya penuh di sini. Belenggunya loh penuh di leher. Kecengkal Pak Bu, dilu gak iso. Akhirnya ndangak. Itu ibarat itu. Ndangak ini. Orang itu kalau imannya lemah, ketika berhadapan dengan orang yang berbuat A, itu melok A. Itu namanya Allah memasang belenggu. Terus ndangak, lek ndangak gak runisor, gak runisor gak iso mlaku. Panjenengan kalau misalkan ini di taleni, gulune taleni kok terus dadi ndangak ini. Kongkon budal nang ngene jalan Mojopahit. Budal teko kene ndangak ini, Pak. Teko Mojopahit ndak? Ndak, keceblung got mriku. Nggih. Bisa keceblung kolam bareng. Itu perumpamaan orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya itu biasanya dia mempertahankan kebiasaan nenek moyang. Nenek moyangnya itu berbuat apa? Biasanya apa? Itu dipertahankan mati-matian. Walaupun itu tidak benar menurut agama. Oh, nenek moyang mereka nggak ngerti apa-apa. Betul. Bahkan Allah menyatakan lebih dahsyat lagi orang yang seperti itu di ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksainahum fahum la yubsirun. Ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Niki lho. Kak, padha karo ngene, wong sing ndangak niku lho. Padha karo wong urip ngarepe dikeki dinding. Kalau saya di sini, Pak Bu, di depan saya ini ada dinding, Pak. Saya bisa nggak melihat depan sana? Nggak bisa. Kenapa? Karena ketutup dinding. Wa min khalfihim sadda. Di belakang saya juga diberi dinding. Kalau saya noleh ke belakang terus melihat dari belakang sana, bisa nggak? Nggak bisa, karena juga ketutup dinding. Orang itu posisinya, Pak Bu, seperti di tengah-tengah dinding seperti ini. Jadi wong ino tengah, gurine dinding, ngarepe dinding. Masih ditambah lagi oleh Allah. Dan kami tutup mata mereka. Loh, sudah dikei dinding, matanya ditutup. Wong gak ditutup gak ketok lho, Pak. Nah, lek ditutup ya tambah gak ketok. Makanya disebut di sini fahum la yubsirun. Sehingga mereka tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat kebenaran. Benar itu seperti apa? Tidak dapat melihat. Yang dapat dilihat itu ya kebiasaan, bukan kebenaran. Yang yang dilakukan oleh nenek moyang, yaitu yang dilihat. Itu dianggap benar, udah. Tidak tahu mana yang sebenarnya benar menurut Allah, menurut syariat agama. Orang yang
imannya lemah itu seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua, menolong orang harus dilihat karakternya. Kadang yang dibantu justru tidak amanah. Terus dibantu gak amanah bisa, gak kena dipercaya. Itu tadi termasuk tidak dapat dipercaya. Lalu yang ketiga pelajaran, kekuatan fisik harus diimbangi dengan hikmah. Musa itu kuat fisiknya, tetapi ia belajar bahwa mengendalikan emosi itu penting. Gak oleh fisiknya kuat terus fisiknya kuat kemudian mengikuti fisik itu angger wong diantemi mboten ngoten lho. Oke. Tapi dengan fisik yang kuat itu dapat mengendalikan emosi, penting. Tidak semua urusan itu dapat diselesaikan dengan pukulan. Tidak, dengan fisik itu tidak bisa. Tidak semua urusan. Karena urusan itu ada yang diselesaikan dengan perundingan. Ada yang diselesaikan dengan mendatangkan hakim dari pihak A dan pihak B. Tidak mesti harus dengan pukulan. Jadi kalau kita mempunyai kekuatan fisik, jangan fisik itu diumbar terus. Yang penting fisikku kuat. Macam-macam mbak aku tak antemi ngoten. Enggak boleh, Pak Bu. Enggak boleh. Menyelesaikan sesuatu itu ada tata caranya. Padha karo ngeten iki lho. Rumah tangga ya. Ana rumah tangga geger ngono. Gale langsung pegatene mari nak. Bojomu potongane kaya tarangane pitik ngono kok. Misal. Gak oleh ngeten iki, Pak. Modele kaya ngono gak kayane ya gak akeh. Wis njaluk pegat ae, gak oleh ngeten niku. Niku wong tuwa gak ngerti. Lah anak iku ya ngono, Pak Bu. Anak itu kalau ada masalah dengan keluarga, jangan madul. Madul itu teko-teko nangis, gak koro-koro lah, kaget ibuke meneng nangis. Terus ngomongno eleke bojone. Ngoten niku jenenge madul. Lah ya apa carane lek terjadi gap ya teko nang wong tuane minta solusi. Bojo kula niki lho Bu, ngene. Lah kula niki ngeten-ngeten. Niki menurut panjenengan ya napa carane menyelesaikan. Lah itu baru solusi, Pak Bu. Nggih. Jangan langsung meneng-meneng nangis ngguguk-guguk terus nang ngarep-ngarepe ibuke ngomong elek-elek bojone. Ibuke ya sedang ya muntap to, Pak Bu, istilah bahasa kita. Ya. Wah, akhirnya ibuke omongnya ya elek. Bojomu lho rene lho gak nggo apa-apa, mek nggo klopo loro tok. Sak gantelane tok. Ya mulai gak enak omongane, Pak. Modele kaya tarangane pitik wis njaluk pegat ae kon. Mulai ngono wong tuane, Pak. Padahal Al-Qur'an memberikan jalan seperti ini, misalkan di surat 4. Nggih. Di surat 4. Di ayat 34. 35 Pak. Wa in khiftum siqaqa bainihima fab'asu hakama min alihi wa hakama min aliha. Iyuida islaha yuwafiqi la bainahuma innallaha kana aliman khabira. Ayat 35 surat 4. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Oh niki lho.
Terus Allah ngeten, lek ana keluarga sikok. Sikok niku kuwatir pecah. Kuwatir pedhot. Ngene carane. Utusen hakim teko lanang terus utusen hakim teko wedok. Hakimmu duduk mesti hakim sing nangone kantor-kantor niku mboten lho, Bu. Hakim niku misalkan pamane sing iso mewakili niku. Pak Dene ngoten lho, Pak D teko sing lanang utawa Pak D teko sing wedok. Terus dijak rundingan. Ngoten. Dijak rundingan mlebu nangone warung mangan dhisik. Para hakim tadi dijak mangan sing enak nangone sanding stasiun mriku. Nggih. Pundi, Pak Bu? Ah, rawon Anda. Lah nek kono terus ngomong, niki lho. Iyurida islaha. Lanjut. Niki lho. Jika keduanya orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan. Nah, lek keduanya hakam teko lanang atau hakam teko wedok bermaksud berbuat baik. Ojo sampai pedhot keluargae. Bapak bisa lihat, lek ono maksud ngoten loro hakim itu mari mangan-mangan barang niku wau terus musyawarah terus memutuskan kebaikan. Apa kata Allah? Nescaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Loh, ini loh Pak Bu. Gak bisa pecah. Akhirnya rumah tangga menjadi dapat taufik dari Allah. Rumah tangga wong iku. Karena hakimnya menyetujui tidak putus, tapi menyetujui islah baik. Maka kalau sudah menyetujui baik, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu gayanya rapat tadi. Maka rumah tangganya orang tersebut tidak jadi pecah, diberi taufik oleh Allah. Taufik niku ngeten, hidayah. Taufik itu sama dengan pernah nggak dengar hidayah taufik ngeten? Pernah ya? Hidayah taufik itu Bapak sekalian, hidayah keseimbangan. Balan. Seimbang aja Pak Bu. Namanya misalkan ya, misalkan sing lanang ijazah SMA, si wedok ijazah sarjana. Sajane sedok jomplang titik. Ya. Tapi kalau dapat hidayah taufik, tidak ada masalah. Ngoten lho. Ngomongnya yo enak karena hidayah taufik tadi. Atau misalkan penghasilannya si lanang biasa-biasa saja. Tapi si wedok menjadi DPR misalkan. Kalau itu dapat hidayah taufik, gak ada masalah. Tidak menginjak-injak. Padahal kalau tidak dapat hidayah taufik biasanya maaf sekali. Biasanya wong wedok iku lek duwe kaya iku tekku. Lah lek wong lanang duwe kaya iku ya tekku. Ngoten lho. Gak iso rono ngoten lho. Jadi sing wis mlebu rene terkunci langsung sret ngoten lho. Gak iso metu. Lah sing lanang metu terus. Biasanya, tapi lek di jamaah pengajian gini mboten. Mboten. Kok padha nyambut gawene oleh kaya ya digawe wong loro. Digawe wong loro. Mas, iki aku oleh kaya, oleh duwe rezeki. Wis aja ngkei blonjo aku rong dina iki tak gawene blonjo. Lho kan api kok. Nggih. Lek duwe dhuwit misalkan sing wedok duwe dhuwit, sampean celanane kok elek ngono meneh tak tukokno ya. Bisa Pak Bu, itu namanya taufik. Ono sing gak taufik iku jengkelno Pak Bu. Ngertos jengkelno. Iku lek gak oleh hidayah taufik.
ngoten lho, jengkelno. Tapi lek oleh hidayah taufik insyaallah ndak. Lah wong sing oleh hidayah taufik ya sing ngaji-ngaji ngeten. Niku sing oleh hidayah taufik. Karena hidayah taufik itu bahannya belum ada. Bahannya belum ada, Pak Bu, harus dicari. Sama buka surat 29. Surat Al-Ankabut. Di ayat 69. Itu hidayah taufik itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin gitu. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Oh, niki Pak. Sapa sing jihad iku sungguh-sungguh Pak, maksudnya bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Mencari keridhaan Allah itu artinya mencari hidayah tadi Pak Bu. Sungguh-sungguh terus ya Allah. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Loh, di sini akan ditunjukkan oleh Allah jalan Allah, jalan rahmat tadi, jalan daya taufik tadi akan ditunjukkan. Tapi karena sungguh dolek loh Pak Bu, dolek ini ki dolek. Ini ki namanya mencari. Diberi oleh Allah. Di akhir ayat Allah menyatakan ini. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Beserta orang yang berbuat baik. Ini bedanya dengan hidayah irsyad. Kalau hidayah taufik itu bahannya belum ada, dicari. Barang roh, oh hukumnya seperti ini, caranya seperti ini, dicatat, dilakoni. Dia dapat. Niku jenenge mencari. Lek itu bahannya belum ada, baru ada setelah dia dapat mencari. Tapi lek hidayah irsyad enggak, barangnya sudah ada, Bang. Barangnya itu sudah ada. Tinggal kecerdasan orang tersebut bisa mengambil enggak. Kalau kayak contoh ya, yang sudah terkenal ceritanya pamane Rasul, sinten? Sinten namanya? Sing mati kafir Abu Thalib. Nggih. Bapaknya Ali, Bapak. Mantune Rasul. Namanya Abu Thalib, pamane Rasul. Tahu nggak kalau pamane Rasul itu Muhammad itu diangkat menjadi nabi, menjadi rasul? Tahu, Pak. Beliau itu loh membela. Lek ana wong Quraisy itu nyakiti Rasulullah, dia tampil ke depan. Kalau ojo nyakiti ponak aku kan. Kamu harus berhadapan dengan saya. Gak wani mereka, Pak Bu. Abu Thalib pimpinannya soalnya. Tahu Muhammad. Kalau Muhammad itu Rasul, Muhammad itu orang yang baik, agama yang dibawa itu agama yang benar. Tapi gak cerdas Abu Thalib. Barangnya sudah ada, karek muni tok. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karek muni ngono tok. Masuk surga ya. Dan dapat didoakan. Gak cerdas Abu Thalib. Abu Thalib dipengaruhi oleh saudaranya yang namanya Abu Jahal. Dipengaruhi, Thalib, kon kate melok Muhammad akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama bapakmu Abdul Muthalib. Ya, kon kate ninggalno ta. Yo gengsi kon. Awakmu iki lho dipilih orang menjadi pemimpin di sini. Kon kate melok Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad kan ponakmu. Pikir-pikir rupanya. Abu Thalib tak ngomong. Ya, saya mengikuti agama bapak saya Abdul Muthalib. Padahal agamanya bapaknya Abu Thalib itu namanya Abdul Muthalib. Itu bukan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Agama dulu, Pak Bu, syariatnya. Kalau syariatnya dulu nggak diakui oleh Allah, Pak.
Dan lagi Abu Thalib pernah mengatakan, seandainya aku tidak dibenci oleh orang Quraisy dan aku tidak dimusuhi oleh orang Quraisy, aku akan masuk ke agamamu Muhammad. Pernah ngomong ngono. Jadi Abu Thalib khawatir dibenci, jadi dipertahankan itu agama nenek moyang. Lah itu namanya kufur inat. Dia tidak cerdas Abu Thalib. Karena tidak cerdas, sakjane wis ono bahane karek njupuk tok. Sudah iman masuk surga. Siji karo niki mau, Bu. Kalau hidayah taufik itu beda. Hidayah taufik itu barangnya belum ada, harus dicari. Panjenengan sekarang dapat hidayah taufik. Di mana dapatnya? Coba ya saya sampaikan. Saya duduk di sini tadi bercerita apa saja. Bisa nggak kira-kira menceritakan walaupun tidak 100%? Bisa. Krungu kan? Bisa menceritakan. Iku namanya hidayah. Betul. Orang yang tidak datang ke sini nggak bisa ceritakan, Pak Bu. Tadi ada Ustadz Wahid itu. Ustadz Abdul Wahid memberikan pencerahan dengan Al-Basit. Apa isine, Bang? Yo gak ero wong gak teko. Yo gak iso jawab to, Pak Bu. Wong sing teko ae gak iso jawab kok. Apa maneh sing gak teko, ngoten. Ngoten. Jadi kembali lagi ke sini, fitnah dapat membahayakan orang soleh. Ucapan orang Israel itu membuat Fir'aun mengejar Musa. Gitu loh. Nomor 5, pelajarannya Allah mendidik Musa menjadi melalui kejadian ini menuju kenabian. Jadi menjadi nabi itu caranya yang ngono iku Allah nggawe aturan. Cek melayu nangone Madian, ngono-ngono kedidik, Pak Bu. Kisah ini membentuk karakter Musa sebagai nabi yang kuat dan sabar. Nah, ini di ayat 19. Sedangkan ayat 20 dan ayat 21 insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Oke. Masih kisahnya Nabi Musa. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.